Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Fa in qila maka jikalau dikatakan orang, fama haqiqatul hamdi wasyukri, maka yaitu apa adapun hakikat pujian dan kesyukuran. Wa ma ma'nahuma, dan yaitu apa adapun arti pujian dan kesyukuran. Wa hukmuhuma, dan apa hukum pujian dan kesyukuran. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annal ulama'a farraqu bainal hamdi wasyukri 'inda takhsili. Maka ketahuilah olehmu bahwasanya para alim ulama farraqu, yaitu telah membeda-bedakan mereka, bainal hamdi, antara pujian, wasyukri, dan bersyukur, inda tahsili, ketika penjelasannya, ketika memaparkannya. Bi annal hamda min ashkalit tasbihi wa tahlil, dengan bahwasanya pujian-pujian itu daripada bentuk-bentuk tasbih dan tahlil. Fayakunu minal masa'i zahirati, maka adalah pujian itu daripada amalan-amalan yang zahir. Wasyukru min ashkalis sabri wa tafwidi, dan kesyukuran itu daripada bentuk kesabaran dan kepasrahan jiwa. Fayakunu minal masail batinati, maka ada oleh kesyukuran minal masai, yaitu daripada amalan-amalan al-batinati, yang batin. Li'anna syukra yuqabilul kufra, karena bahwa kesyukuran itu membandingi akan kekufuran. Wal hamda yuqabilul lauma, dan pujian itu membandingi akan celaan. Wali annal hamda a'ammu wa aktsaru, dan karena bahwa puji-pujian itu lebih umum, wa aktsaru, dan lebih banyak. Wa syukru aqallu wa akhassu, sedangkan kesyukuran itu lebih sedikit dan lebih khusus. Qala Allah
dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku asyakuru, yaitu yang pangkatnya syakur, pandai bersyukur. Fasabata annahuma maknayani mutamayyizani, maka sabitlah bahwa pujian dan syukur itu yaitu makniyani, yaitu yang dikehendaki, mutamayyizani yang berbeda-beda. Summal hamdu huwa sana'u ala ahadin bil fi'lil hasan, kemudian pujian itu adalah sanjungan ala ahadin, atas seseorang, bil fi'lil hasani, dengan perbuatan yang baik. Hadza muqtada kalami syekhina, adapun ini huwa sana, adalah kehendak kalamnya guru kami rahimahullah. Wa amma syukuru fatakallamu fi ma'nahu wa aktsaru, adapun kesyukuran maka mereka membicarakan para ulama pada makna syukur, wa aktsaru, dan mereka membanyakkan pembahasan tentang syukur. Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, maka diriwayatkan daripada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas itu berkata, asyukru huwa ta'atu bi jami'il jawarih, adapun syukur adalah ketaatan, kepatuhan dengan seluruh anggota-anggota tubuh, li rabbil khalaiqi, bagi Tuhan segala makhluk, fi sirri wal alaniyah, pada sembunyi-sembunyi dan terang-terang. Wa ila nahwihi dhahaba ba'du masyayikhina, dan kepada seumpama kalam Ibnu Abbas telah memilih oleh sebagian guru-guru kami. Faqala, maka ia berkata, ba'du masyayikhina, asyukru huwa ada'u ta'at fi dhahiri wal batin, adapun kesyukuran itu adalah menunaikan ketaatan pada aspek lahir dan yang batin. Summa raja'a ila annahu ijtinabul ma'asi zahiran wa batinan, kemudian kembali oleh sebagian guru-guru kami kepada bahwasanya yang namanya syukur yaitu menjauhi segala maksiat zahiran wa batinan, baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Wa qala ghairuhu, dan berkata selain sebagian guru kami, asyukuru al-ikhtirasu an ikhtiyari ma'asillahi takhtarisu ala qalbika wa lisanika wa arkanika hatta la ta'siyallaha azza wa jalla bi syai'in min hadhihi salasati biwajhin minal wujuhi. Adapun kesyukuran al-ikhtirasu yaitu menjaga diri, an ikhtiyari ma'asillah, daripada menghendaki, memilih, menginginkan
kemaksiatan pada Allah. Tahtarisu ala qalbika, kau jaga atas hatimu. Walisanika dan lidahmu. Wa arkanika dan anggota-anggota tubuhmu. Hatta la ta'siyallaha ta'ala, sehingga tidak mendurhakai oleh kamu akan Allah Azza wa Jalla bisyai'in, dengan apapun, min hadhihi salasati, dari ini tiga anggota, biwajhin, dengan cara apapun, minal wujuhi, dari berbagai cara-cara. Wal farqu baina qawlihi wa baina qawli syekhil awwal annahu rahimahullahu ta'ala ja'ala al-ikhtirasa ma'nan musbatan zaidan 'alal ijtinabi 'anil ma'asi. Adapun perbedaan antara ucapan ghaib dan antara ucapan guru yang pertama, annahu rahimahullah, bahwasanya ghaib, guru yang lain ini rahimahullah, ja'alal ikhtirasa, yaitu menjadikan dia akan penjagaan, maknan, akan makna musbatan yang ditetapkan, zaidan yang melebihi, alal ijtinabi anil ma'asi, atas menjauhi dari maksiat. Wa amal ijtinabu anil maksiati ma huwa illa alla yaf'alal maksiyata inda dawa'iha. Adapun menjauhi dari maksiat tidaklah dia melainkan bahwa tidak melakukan seseorang akan maksiat ketika ada ajakan-ajakan maksiat. Wala yakunu fi nafsihi maknan muhassilan yakunul abdu bihi mustaghilan wa anil kufrani mu'tasiman, dan tidak ada ia pada dirinya yaitu makna yang menghasilkan, yang ada oleh si hamba dengan makna itu menyibukkan diri dengan ketaatan dan dari kekufuran, mu'tasiman, yaitu melindungi diri. Saudara sekalian yang mulia, tahapan terakhir daripada 7 tahapan metode untuk kita ibadah dengan benar menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tahapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa telah dijelaskan oleh Imam Ghazali tentang manfaat syukur. 2 dijelaskan Imam Ghazali: untuk melestarikan nikmat dan untuk mempertambah datangnya nikmat baru. Kemudian memperinci tentang nikmat dengan pembagiannya. Malam hari ini akan dijelaskan tentang arti pujian dan kesyukuran. Kata Imam Ghazali, fa in qila, bila ada orang bertanya, apa sih memuji itu? Apa sih bersyukur itu? Adakah sama antara pujian dan syukur? Ataukah beda? Lalu apa hakikatnya? Hakikat pujian apa? Hakikat syukur apa?
ditanya tentang pujian dan kesyukuran, maka jawabannya perlu Anda ketahui, para ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf itu pada paparan pujian dan syukur, mereka pada akhirnya tidak sepakat bahwa pujian dan syukur bukan sinonim, bukan sama. Memuji sama dengan bersyukur, bersyukur sama dengan memuji. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya ulama membedakan antara memuji dan bersyukur. Bersyukur, gambarannya di mana mereka bedakan? Pada tataran pemaparannya, yang namanya memuji itu bentuknya bisa subhanallah wa bihamdihi, bisa baca la haula wa la quwata illa billah, bisa baca la ilaha illallah, bisa baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya. Bisa juga bacanya alhamdulillah. Ulama pada paparan tentang memuji bahwa adalah ya sanjungan dengan mulut yang meliputi bentuknya bukan alhamdulillah, bisa tasbih subhanallah, bisa tahmid alhamdulillah, bisa tahlil la ilaha illallah, bisa hauqalah la haula wa la quwwata illa billah, bisa asmaul husna. Artinya ada ulama menggambarkan tentang memuji adalah bentuk sanjungan dengan lidah atas keindahan yang ada, sehingga bila pujian itu dari unsur atau komponen bawahnya, la ilaha illallah juga muji Allah, subhanallah juga muji Allah, Allahu akbar juga muji Allah, alhamdulillah juga muji Allah. Bila itu berarti sebetulnya secara hakikat yang namanya pujian ini aspeknya aspek lahir, karena menggunakan yang kelihatan, yaitu lidah. Lidah la ilaha illallah itu orang lagi muji subhanallah bihamdihi subhanallah lagi muji Allah pakai anggota zahir, sehingga kategorinya memuji amalan-amalan lahiriah. Memuji itu sedangkan syukur, kalau mereka paparkan syukur itu bentuknya adalah sikap hati, ada kepasrahan total kepada Tuhan jiwanya, ada kesabaran menerima ketentuannya meski pahit dirasa. Bila ini yang ada, kesyukuran itu bila dikatakan ekspresi hati, berarti amalannya amalan batin, bukan amalan lahir.
Muji punya lahir, syukur punya batin. Dan ini nampaknya diikuti juga oleh kita. Ada yang kasih kita sembako gitu, walaupun gak 9 sih, cuman berasa mau 2 bako gitu. Pokoknya nyebutnya sembako. Atau dikasih amplop begitu, calon dewan sama siapa kek, kita bilang mulutnya alhamdulillah, tapi hatinya segini doang. Itu menunjukkan pujian sama kesyukuran beda. Begitu. Jadi boleh saja mulutnya ngomongin alhamdulillah, makasih, mulut makasih, syukur, mulut. Maka mulutnya bilang terima kasih. Apa itu? Kalau ente kasih, saya terima. Makanya terima kasih. Kalau ente gak kasih, gak terima. Begitu. Bahasanya begitu. Bahasa. Jadi mulut boleh saja ngomong alhamdulillah, tapi artinya endumel. Tahu nggak endumel? Itu namanya berarti beda antara memuji dan syukur. Kata Imam Ghazali, pada tataran pemaparan panjangnya, sehingga syukur lawanannya kufur. Lawanannya. Sedangkan pujian lawanannya bukan kufur, tapi celaan. Kalaulah pujian dan syukur itu sama, maka lawanan pujian kufur. Enggak. Lawanan memuji mencela, lawanan syukur kufur, ingkar nikmat. Ini pada tataran pemaparan lanjutannya ulama, kata Imam Ghazali, bedai antara syukur dan pujian. Dan pujian. Dan pada paparan lanjutannya, kalau ngomong muji lebih umum. Muji, sedangkan syukur lebih spesifik. Muji banyak, orang syukur dikit. Begitu. Yang muji banyak, yang syukur dikit. Yang muji biasa. Saya suka bilang sama kawan-kawan yang bikin majlis zikir, ratib, atau apa aja judul istighosahnya, ada beberapa yang datang mengeluh, alasannya kok ngapa jamaahnya berkurang. Saya bilang kalau Anda berkurang, ucapin alhamdulillah, berarti Anda sukses. Kalau berkurang, sebab orang yang demen hadir di majlis zikir itu orang yang lagi puyeng, orang yang lagi puyeng, disebabkan oleh dana rendah, bukan darah, dana rendah. Ketika udah nggak puyeng, udah hilang. Apa?
shopping, oh ya shopping. Berhenti zikirnya, berhenti. Maka ketika berhenti pastikan berarti berhasil. Berarti ya puyeng tinggal dihitung. Ya yang hadir doang ada berapa? 5. Ya ini nih. Yang masih ya puyeng. Ya masih puyeng. Begitu. Yang lain udah berhasil. Begitu. Jadi zikir mau banyak. Kalau syukur zikir. Begitu zikir. Itu begitu. Jadi pujian lebih banyak, syukur lebih dikit. Pujian umum, syukur lebih spesifik. Berbeda kata Imam Ghazali. Jadi sehingga kesyukuran itu bisa dengan berbagai macam anggota tubuh, sedangkan lidah pujian pakai lidah, pakai lidah. Gitu. Dari mana bahwa pujian orang muji banyak, orang bersyukur dikit? Allah yang bilang dalam Al-Quran. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kalau yang syukur mah dikit banget. Berarti kalau yang muji mah banyak. Kalau muji mah, yang zikir banyak, yang syukur dikit. Itu menunjukkan kalau pujian banyak, bersyukur dikit. Begitu. Maka dari wa qalilum min ibadiyasy syakur bisa diambil dan ditarik kesimpulan berarti ada pembeda antara memuji dan bersyukur. Tandanya Allah bilang wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit yang bersyukur. Berarti kalau memuji itu sama, ya sedikit yang memuji. Begitu. Yang bersyukur yang sedikit, yang berterima kasih. Begitu. Jadi ternyata hakikat memuji berbeda dengan hakikat bersyukur. Begitu. Lalu apa arti memuji, apa arti bersyukur? Kata Imam Ghazali, alhamdu huwa sana ala ahadin bil fi'lil hasan. Memuji orang lain atas perbuatan yang bagus, itu namanya memuji. Jadi memuji itu nyanjung. Memuji itu menyanjung orang lain atas perbuatan yang bagus-bagus. Itu namanya memuji. Begitu. Itu memuji. Jadi menyanjung Allah atas Allah kasih dia nikmat, dagang laris, kan perbuatan yang indah, mencakup, pintar, anaknya lulus sekolah, apa saja. Ini
hampir sama. Semua ulama kalau ngomong memuji, maknanya as-sana'u ala Allah Ta'ala bil jamilil ikhtiyari, menyanjung Allah dengan keindahan yang bangsa ikhtiar. Itulah yang namanya memuji. Sementara ketika menggambarkan kesyukuran, para ulama berbeda-beda memaparkan apa makna syukur. Betapa ulama menggambarkan halnya hatinya untuk merumuskan makna kesyukuran. Bila kemudian makna pujian semuanya sama. As-sana'u 'ala Allah. Begitu. Mana Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, sekaligus sepupunya Rasulullah, sekaligus anak pamannya Rasulullah, anak pamannya, sekaligus khadimnya Rasulullah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, makamnya di Taif. Kata Ibnu Abbas ketika ditanya tentang syukur, apa itu syukur? Kata Imam Abdullah bin Abbas, syukur adalah at-ta'atu bi jami'il jawarih li rabbil khalaiq fi sirri wal alaniyah. Jadi yang namanya syukur adalah bentuk kepatuhan kepada Allah, nurut taat sama Allah, tapi bijami'il jawari, seluruh anggota tubuhnya semuanya patuh, hatinya, lidahnya, matanya, kupingnya, tangannya, kakinya, muanya tidak ada yang gak patuh. Itulah syukur. Baik ketika sendiri maupun ketika terang-terangan. Itu syukur namanya. Badannya di majelis, artinya di pemancingan. Ini belum syukur. Taatnya belum seluruh anggota tubuh. Begitu. Jadi kudu seluruh anggota tubuhnya ibadah. Jadi laksana menggotong jenazah, kakinya melangkah, taat nganter ke kuburan, tangannya ibadah megang, matanya ngeliatin jalan, begitu tuh, kupingnya dengar orang baca la ilaha illallah, dengar, mulutnya baca zikir, artinya ngurek bahwa dia bakal juga digotong. Bila ini nih muncul semua, namanya orang ini bersyukur. Bersyukur. Sebab syukur adalah ketaatan seorang hamba kepada Allah dengan seluruh anggota tubuhnya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali.
Itu namanya syukur. Jadi bukan mulut doang alhamdulillah, tapi hati juga kira. Senang hati, bukan mulut doang. Tangan juga senang, mata juga senang. Ini namanya kesyukuran. Kata Imam Ibn Abbas. Jadi syukur amat sangat berat. Muridnya Imam Junaidi Al-Baghdadi, namanya Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Jadi ketika ditanya apa itu syukur, syukur memandang Allah, bukan mandang nikmat. Melihat siapa yang beri, itu namanya syukur, bukan apa yang telah diberikan. Itu syukur. Jadi syukur itu enggak pernah memandang berapa yang didapat, tapi siapa yang memberikan. Artinya sikap hati, betapa perhatiannya Allah kepadanya. Enggak melihat dagang hari ini untung 10.000, untung 20.000, 30.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, sama baik. Karena yang dilihat bukan nikmatnya, tapi perhatian yang memberinya. Itulah arti syukur. Kalau kemudian pakai goyang-goyang, dikasih duit kita sama teman kita 50.000, maka mulutnya mengucapnya alhamdulillah. Datang lagi sejam lagi 5 juta, mulutnya pada kencang. Ini belum syukur, karena ru'yatun nikmat. Datang lagi bawa duit 30 juta, sujud. Ini namanya belum syukur. Namanya sebab memandangnya nikmat, padahal yang memberinya sama, Allah. Maka orang yang syukur itu, kata muridnya Imam Junaidi Al-Baghdadi, dia pandang perhatiannya, bukan apa dan berapa yang diberikannya. Jadi sehingga kita bisa mengukur, kita orang syukur belum ya, begitu maksudnya. Sebagian guru kami, kata Imam Ghazali, Imam Abu Bakar Al-Warraq, senada dengan kalamnya Ibnu Abbas dalam mendefinisikan syukur. Meski bahasanya berbeda, tapi substansinya sama, esensinya sama. Esensi, meski redaksional berbeda, cukup senada. Apa yang namanya syukur? Syukur itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah, baik aspek lahir maupun aspek batin. Kemudian menjauhi maksiat, demikian lahir aspeknya maupun maksiat batin. Bila orang telah menunaikan ketaatan zahir, sholat, zakat, puasa, haji, tetek pidato,
Demikian ketaatan batin, di hatinya ada zuhud, ada qanaah, ada taubat, ada tawakal, ada tafwid, taat batin. Begitu juga menjauhi maksiat zahir, maksiat batin, syirik dan segala macam, riya. Enggak ada. Ini baru disebut syukur. Meski bahasanya berbeda dengan bahasa Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas jami'il jawarih, kalau beliau menyampaikannya menjalankan ketaatan lahir dan batin, baru kemudian jauhi maksiat lahir dan batin, itulah kesyukuran. Jadi sehingga seluruh anggotanya kudu taat, cuman dengan bahasa yang berbeda. Sementara ada ulama ketika ditanya tentang syukur mendefinisikan syukur itu adalah satu bentuk perlindungan, satu bentuk tameng daripada memilih maksiat, yang mana tameng ini akan melindungi hati, lidah, dan anggota tubuh sehingga tidak akan maksiat dengan berbagai macam cara-caranya, lewat pintu mana saja. Ini berat ketika mendefinisikan tentang syukur. Syukur itu adalah perlindungan, penjagaan, tameng tentang tameng dari hati, daripada menginginkan maksiat. Jadi berkeinginan mau maksiat aja kagak, kepengen mau maksiat aja enggak, ada tamengnya. Ini definisi syukur. Kalau dalam takwa namanya haqqatu qati. Ini syukur benar-benar kayak begini. Kagak pernah maksiat seumur umur. Apa ini? Enggak. Sehingga dari uraian ini, meski banyak uraian, dikerucutin kesyukuran itu dengan dua makna. Yang pertama, kesyukuran itu kalau pakai kalam yang terakhir adalah penjagaan tameng daripada menjauhi maksiat. Jadi bukan menjauhi maksiat, tapi tamengnya, sehingga ada satu sifat lebih daripada menjauhi maksiat itu sendiri. Jadi ada penjagaan, ada gembok, ada sen. Kesyukuran itu sen dari menjauhi maksiat. Jadi sementara yang pertama, yang namanya syukur itu menjauhi maksiat. Jadi ini mah datang kepikiran pengen maksiat aja enggak ada, sebab ada perlindungan. Itu namanya baru syukur. Begitu, baru syukur. Kalau belum syukur. Kalau ini maka maknanya wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ketika dapat musibah, alhamdulillah, itu berat. Uang dohirnya nggak enak. Begitu.
tapi bagi mereka paham ada hikmah di balik ini. Begitu. Karena yang melihat Allah perbuatannya, maka mereka tafwid, mereka sabar. Begitu. Masalah menjauhi maksiat, kata Imam Ghazali, enggak bakalan terjadi. Menjauhi maksiat ini tidaklah dia, melainkan jangan ngerjain maksiat ketika ada dorongan maksiat. Bukan tameng, cuman enggak. Kalau tameng kepengen aja, enggak. Begitu. Sehingga yang namanya syukur itu amat sangat tinggi. Mendayagunakan seorang hamba seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk dikembalikan tujuan apa Allah ciptakan dia. Seluruh nikmat. Dan ini berat. Dan inilah yang tertingginya. Kalau orang pengen ke surga, banyak aja memuji Allah, bersyukur dalam hal senang susah, karena yang dipandang semuanya perbuatan Tuhan yang kita cinta. Dan ini yang berat. Yang berat. Kalau dapat nikmat syukur, dapat ujian sabar, itu umum. Begitu. Syakur ketika dapat ujian pun alhamdulillah. Jangan singkatnya, kata Imam Ghazali, pemaknaan syukur dan pujian lebih banyak ulama mengekspresikan makna syukur karena hampir rata mereka menyorotinya sikap jiwa, bukan sikap mulut. Sedang pujian mah demen menyanjung pakai lidah, pakai mulut. Kalau syukur mah pakai hati, sehingga dari hati ini mendorong pesan kepada semua anggota tubuh. Ibarat dapat rezeki, dia pengen berbagi tangannya, meski mulutnya mengucap alhamdulillah. Ini karena hati yang dorong. Jadi bentuk kesyukuran. Segini tuh ngaji kita, ini belum berarti masih banyak kalam-kalam ulama tentang arti syukur lebih banyak dibanding arti pujian. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar sana, silakan. Allah ada. Silakan bertanya. Masalah pujian dan syukur juga maksudnya. Silakan. Jangan malu-malu, tidak apa-apa. Salahnya tidak apa-apa. Silakan. Dan malu-malu lagi. Kita tahu ini acara kemarin ada acara besar. Silakan. Tanpa mau ini silakan. Silakan. Pujian dan tasakur. Apa itu tanda pujian? Apa tasakur? Di bahasa itu benar. Silakan. Kalau enggak, di situ sih. Ada. Izin Kiai,
gurunya Imam Ghazali, ada Abu Bakar Al-Warraq, ada gurunya Imam Ghazali yang lain, namanya Imamul Haramain. Ini Imam Ghazali tidak menyebutkan ini gurunya Imam Ghazali yang lain ini siapa begitu. Imam Ghazalinya tidak menyebutkan nama, saking banyaknya daripada guru. Hanya Imam Ghazali menyampaikan beberapa guru memiliki pandangan kesyukuran yang berbeda. Jadi siapa ghairuhu? Ghairuhu itu dhamirnya ke ba'di masyayikhina. Jadi selain dari sebagian guru-guru kami, artinya guru kami yang lainnya lagi. Begitu. Imam Ghazali di sini tidak sebut. Nanti bisa dicek apakah ini Imam Haramain bahasanya, apakah ini bahasa daripada guru-guru Imam Ghazali yang lainnya. Karena Imam Ghazali ini lumayan banyak daripada guru-gurunya. Jadi saya tidak tahu ini kalamnya gurunya Imam Ghazali yang namanya siapa ini. Kalau itu yang ditanya namanya, saya tidak tahu. Nanti di pertemuan mendatang lah, moga Allah berikan foto, nanti kita tanya kepada yang tahu siapa ini kalamnya Asyukru al-Ikhtiras ini. Nanti dicek di kitab-kitab Imam Ghazali punya kalamnya. Coba nanti dilihat di Ihya gitu ya. Nanti mendatang insya Allah. Moga panjang umur sehat walafiat. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat dari definisi syukur yang sudah ada, berarti kita dapat kesimpulan syukur itu ada beberapa tingkatan. Betul. Kira-kira tingkatannya gimana? Baik, jadi syukur ini memiliki banyak tingkatan. Syukur tuh ada tingkatan awam, itu syukur juga. Dia yakin bahwa nikmat yang diberikan adalah dari Allah. Keyakinan itu merupakan kesyukuran tingkat yang paling dasar, paling awal. Kedua, tingkat menengah daripada kesyukuran, bahwa nikmat yang ada dia yakin dari Allah, namun mulutnya mengucapkan alhamdulillah, bahwa Tuhannya baik kepadanya, Tuhannya perhatian kepada dirinya, Tuhannya care sama dia. Sebatas itu namanya syukur tingkat menengah, tapi belum syukur yang sesungguhnya. Syukur yang sesungguhnya itu, yang tingkatan tingginya adalah keyakinan bahwa nikmat yang diberikan adalah dari Allah. Dengan mulut mengucapkan pujian kepada perantara. Apa bosnya? Kalau kita jadi karyawan, ketika dapat gaji bulanan, alhamdulillah, makasih bos. Ini terima kasih, alhamdulillah. Tapi paham, bukan saja yakin dari Allah,
Bukan saja mulutnya berterima kasih, akan tetapi hatinya bertanya. Tidaklah mungkin Tuhan kasih nikmat kalau enggak ada tujuan biar dekat kepadanya. Sehingga ketika dia dapat nikmat, selalu dia bertanya dalam hatinya pada diri sendiri, ini Allah kasih lagi, untuk apa ini Allah kasih lagi? Dia yakin bos di kantor adalah media yang ngasih sebetulnya Allah. Tentu Allah baik banget sama dirinya, dan tentu tidak ada maksud lain supaya dirinya dekat dengan Allah. Ekspresi itulah kesyukuran yang paling tinggi. Jadi bukan sekedar kalau dapat gaji dari bos, ada yang dapat gaji biasa aja, bulanan tuh. Ada yang dapat gaji bukan saja thanks gitu, makasih bos, makasih dong, begitu. Tapi ada yang bertanya, untuk apa ini Tuhan kasih lagi ini dibanding bulan yang lalu? Untuk apa saya ini Tuhan beri lagi ini? Tidak mungkin untuk saya mendurhakai dia, menjauhi dia. Inilah tingkat kesyukuran yang kemudian at-ta'atu bi jami'il jawarih li rabbil khalaiq fis sirri wal alaniyah. Apa yang dikata oleh Imam Ibnu Abbas dengan bahasa yang sangat tinggi. Jadi bertingkat-tingkat syukur itu, banyak tingkatannya, terbagi tiga. Ada kelas ilmul yaqin, ada kelas ainul yaqin, dan ada syukur kelas hakul yaqin. Dan semua tahapan penting untuk kita lalui. Allah muwaffiqna. Kurang lebih demikian. Allah. Baik. Karena rasa syukur itu apa? Syukur itu sesaat dan ada tahapannya. Bagaimana caranya supaya kita melatih untuk mencapai rasa syukur dari level ke level itu? Iya, baik. Baik. Jadi kalau pengen melatih abangnya, pengen melatih untuk ketemu kesyukuran sama Allah, ngelatih, maka sebetulnya sudah kita ajarin di majelis ini cara-cara kesyukuran dari level yang paling rendahnya. Ada namanya gigi 2000. Apa itu gigi 2000? Latihan sedekah seperak. Saban hari 100 perak teh, 1000 perak teh. Itu kan gigi 2000 cuma judul doang, enggak mesti harus 2000, 500 perak teh. Tapi saban hari. Supaya apa? Supaya jiwa kita paham bahwa Tuhan memberi tentu ada maksudnya. Ada maksudnya. Sama aja anggota dewan ngasih, saya kira enggak cuma-cuma. Benar kan? Ada apanya? Iya, ada udang di balik peyek. Gitu. Begitu. Masalah udangnya banyak atau dikit itu tergantung peyek Papua apa peyek Jawa. Kalau Papua gede, udangnya tuh. Emang penduduknya dikit. Begitu. Itu begitu. Kalau Jawa penuh, peyeknya kecilan. Jadi kita berbagi, Bang, latihannya. Berbagi. Terserah. Ketika kita dapat mau kita ngelatih dari 0,1%, 1%, latihan. Ini melatih untuk kesyukuran. Kesyukuran.
Itu melatih. Sehingga mohon maaf ama uang gitu nggak peduli-peduli amat. Kalau sering latihan, ini enggak ada kiai, enggak pergi, sama aja. Wong perjalanan spiritual, begitu. Bukan perjalanan ilmu, bukan. Perjalanan jiwa, latihan. Semua latihan. Karena kudrat orang itu terlahir pelit. Tidak ada yang terlahir dermawan, enggak ada. Kecuali Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lahir tangannya begini. Lahirnya, lihat aja bayi kita. Bayinya tangannya kalau waktu lahir begini apa begini? Hah? Ngepel. Itu ngepel tuh tanda dermawan apa pelit sih? Bayi terlahir dilatih, belajar. Ini untuk kesyukuran yang kecil-kecil, nggak usah gede. 1.000 perak taruh di laci rumah, kumpulin. Ntar kalau udah rada gede mau kasih tetangga, mau kasih siapa, terserah. Begitu. Enggak mesti ngasih gigi 2.000, udah 1.000, enggak. Alal hak. Bukan kami gak girang juga dibantu, bukan. Tapi tujuan kami melatih. Kemana kayak terserah. Begitu. Ini penting. Latihan. Coba sedikit saya singgung kurban. Coba kita renungi, belajar merenung antara kita dulu sebelum ngorban sama kita sesudah ngorban. Udah ngerjain gitu, itu nanti ngelihat daging dada, jiwa tuh biasa aja. Enggak kayaknya ngeronta-ronta banget gitu. Sampai pengurus masjid tadi salam, emang dasar pengurus yang sekarang ini. Emang dia yang sentimen sama gue. Mas, nggak ada begitu-begitu, nggak ada nanti. Ketamakan itu akan Allah cabut, tapi tentu perlu latihan. Begitu latihan. Begitu. Ini dari yang terkecil, maka kita ajarkan kepada kawan-kawan majlis mata sama lidah kita ini, sama kuping. Suruh baca Quran aja, sa'ain. Ini latihan. Mulut baca, kuping dengar, mata lihat, pantat. Yang kecil. Kok ngapain sa'ain di kitabnya? Enggak, emang kudu dilatih. Kudu dilatih. Tanpa itu gak bisa. Sampai habis salam sholat suruh baca sallallahu alaihi Muhammad 100. Latihan. Tidak lebihlah daripada latihan mulut untuk kita mendapatkan izin memuji-muji Nabi Muhammad. Sebab Nabi itu suci karena dia kekasih Tuhan yang suci. Yang boleh dekat sama ini Nabi yang suci ini mereka-mereka yang suci. Sehingga hari-harinya lebih banyak memuji Nabi. Kita orang latihan untuk dapat izin. Siapa kita? Allah Tuhan yang hebat. Kita harus kumpul sama malaikat-malaikat yang kerjanya muji kita kotor. Itu izin dari Allah. Latihan. Maka dari yang kecil, yang kecil aja cara kita melatih. Mana lagi banyak sebetulnya yang tinggal dasar. Kita dapat apa ya? Aja sedikit contoh, abang kita yang bertanya nih usahanya dagang, bekerja. Maka ketika target kita enggak tercapai daripada pekerjaan kita,
artinya sedikit mengecewakan di hati pada perasaan kita, maka mulut itu mengucap alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi ketika target itu tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan lebih di luar dugaan, maka mulutnya mengucapkan alhamdulillah ala kulli ni'mah. Kalau dagang rugi hari ini, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau dagang hari ini untung, bahkan luar biasa untungnya di luar perkiraan, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Jadi melatih terus bersyukur sama Allah dalam keadaan apapun, enak maupun enak. Ini melatih dari tingkat dasar. Latih, jangan innalillahi. Begitu. Alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Rubah aja tuh, latihan. Jangan kalau kaget, astaga, astagfirullah. Latih dulu, karena ini dilarang sama Allah ngomong astagfirullah. Begitu. Kalau dia kaget, kalau ada dia yang sedikit memusingkan kepala, pakai tepok jidat, ya ampun, jangan dilatih. Ya Allah, ya Allah, mau diganti ke ya salah, apa kita? Pokoknya menyebut nama Allahnya. Begitu, jangan ya ampun, nggak ada ganjaran. Ampun apaan? Ya Allah, dilatih itu dari yang kecil-kecil. Kalau nanya tahapan yang rendah, begitu. Kalaulah kemudian kita takjub sesuatu, latih mulut subhanallah, subhanallah. Begitu, jangan buset, buang kita orang. Karena kita harus naik tahapan ini untuk melatih, dilatih mulut supaya kita ada perubahan. Begitu. Yang bagus-bagus, jangan yang negatif-negatif. Maka kalaulah disadari, saya itu mengajar yang kecil-kecil tingkatannya, dari tahapan yang terendah tahapannya. Begitu. Karena juga menyadari, kalau langsung saya paksa semua jamaah disuruh nalendarin khairat, orang masalahnya baca Arab ini masih payah. Di antaranya nggak mungkin, tapi nggak boleh. Yang nggak bisa semua jangan tinggal semua. Tingkat inilah kita katakan yang rendah. Kadang disinggung si fulan, baca sholawatnya sekian, si ini. Itu untuk membangkitkan rasa betapa kita sebetulnya masih jauh perjalanan ini dibanding mereka-mereka. Jadi melatih abangnya, syukuri setiap dapat uang. Kalau bertanya aja di hati, untuk apa ini ya Allah? Kau beri ini untuk apa? Sehingga bakal muncul penggunaannya tertata. Banyak muslim yang waktu dia gajinya masih honorer, belum karyawan tetap, cukup, girangnya luar biasa. Pas sekarang gajinya gede, sampai ngutang. Pinjol, ya pinjol. Begitu hampir. Ini di mana ini? Ini enggak bisa, perjalanan itu lompat ya. Begitu. Salah ini di manajemen. Salah. Kok bisa nih? Begitu. Ujungnya stres. Kena COVID, mana TKD dipotong. Apa puyeng? Bukan puyeng TKD, pinjolnya ini yang gak mau berhenti.
asik. Orang tinggal klik doang. Kita aja udah kayak sholat HP-nya 5 kali sehari. Tawarin pinjaman mulu. Saban hari dapat SMS mau minjem. Apa itu? KTA, kredit tanpa guna. Jangan-jangan abang kita ini nih begitu. Bangkir ini itu begitulah, banyak itu saban hari. Ya kayak begitulah saudara. Bukan mau bagi duit, bukan. Suruh ngutang coba. Begitu. Itu suruh pusing, bukan suruh senang. Tapi kita lumayan juga kayaknya ini. Orang sekian juta bayar sekian perak, wah timang 100, 200. Itu meremehkan daripada persoalan. Ujungnya puyeng di dia. Dia nggak pikirin tuh. Ntar ada administrasi, ntar ada ini. Loh, kok dapatnya segini? Ya salah dia. Itu kan baru judul, nama juga iklan. Namanya korban iklan, salah dia. Udah kadongan, nggak ketutup pinjam lagi. Ya udah wassalam. Begitu. Wirid, ya wirid juga kagak bisa nyembuhin. Dong hatinya puyeng. Kurang seminggu lagi. Seminggu lagi. Ya susah. Kagak bisa khusyuk kagak. Sulit. Itu udah kelihatan lagi. Udah besok kan 2 hari lagi. Jadi susah itu. Nah ini nih yang kemudian kita harus latih diri. Rumusnya nanti terendahnya apa yang orang punya suatu saat kita punya, sehingga rumusnya sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Sedikit disyukuri, berapa aja alhamdulillah, banyak nikmati. Jangan gagak, udah banyak kagak dinikmati. Mau makan durian bang, enggak, darah tinggi. Mau ngopi, enggak, asam lambung. Duit banyak. Mau makan sop iga, enggak, kolesterol. Sate kambing, enggak, darah tinggi. Mau ngapain hidup? Duit banyak kayak begitu, sengsara itu. Mau apa hidup di dunia? Nikmatin. Kalau kita pengen gak puyeng, doa tuh yang Nabi ajarin sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal wa a'udzuka minal maghrami wal ma'sami. Kan Nabi ajarin. Jangan sampai saya punya utang puyeng. Jadi mau ngapain aja kalau enggak ada yang nagih-nagih. Emang si minjemnya gak berisik waktu itu. Cuma nantinya berisik. Kita gak tahu kagak, cuma telepon dia, nyambung di HP kita, nanya juga sama kita. Ya Allah, kok bisa ya kata kita, tahu kagak ini. Nanya sama kita, bapak temannya si Anu, dia apa si Anu si aku. Kayaknya nomor HP ada ini. Begitu, jadi bingung juga kita. Jadi bingung. Jadi ya kayak begitulah itu. Jadi saran saya, latihan dari yang terkecil, insya Allah proses itu kita nikmati, lama-lama nyampe pada titik sukses, pada syukur yang tinggi. Kurang lebih demikian. Udahlah doa.